Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elsiskani Ali dari kelompok 7 pemateri 1 akan menjelaskan dari bab 5, yaitu tentang sejarah Melayu Riau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu Riau, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza RRM yang telah memberikan saya waktu dan layar beserta teman-teman sekalian peserta diskusi yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari bab 5, yaitu sejarah Melayu Riau. Di sini saya mengambil dua topik pembahasan. Yang pertama adalah Proto-Deutero Melayu dan yang kedua adalah kerajaan-kerajaan Melayu kuno. Baiklah, langsung saja pada topik pembahasan yang pertama, yaitu Proto-Deutero Melayu. Apa sih Proto-Deutero Melayu ini? Nah, di dalam buku Sejarah Riau dari Mukhtar Lutfi dan kawan-kawan pada tahun 1977 telah disingkap asal-usul kedatangan manusia di kawasan ini, yaitu Riau. Dari tahun 2500 sebelum Masehi sampai dengan 300 sebelum Masehi, terjadi dua gelombang kedatangan manusia yang disebut dengan yang pertama Proto Melayu dan yang kedua Deutero Melayu. Baik Proto maupun Deutero Melayu ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya, baik pada bidang keseharian mereka maupun tatanan kehidupan mereka. Proto dan Deutero Melayu ini sama-sama memiliki kecenderungan yang menetap di suatu kawasan, sehingga terjadinya pemukiman-pemukiman baru akibat dari semua ini. Nah, keunggulan dari Deutero ini ialah dia mampu beradaptasi dengan luar, sehingga hidupnya bervariasi karena mampu berkomunikasi dengan orang-orang di luar kawasannya. Selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan pada masa Melayu kuno. Apa-apa saja sih kerajaan pada masa Melayu kuno tersebut? Setidaknya ada 9 kerajaan yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah Kerajaan Kandis dan Koto Alang. Nah, Kerajaan Kandis ini adalah kerajaan tua yang pernah ada di Riau. Daerah kekuasaan Kerajaan Kandis meliputi daerah Kuantan dengan ibu kota Padang Candi. Tanah Kandis yang subur mampu menghasilkan bentuk hasil bumi yang beragam, salah satunya adalah rempah-rempah. Kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Ketangka. Ketangka itu sendiri berarti suatu bangunan yang berbentuk stupa, berasal dari kata ketangko atau kelangko yang berarti tempat suci. Kerajaan Ketangka ini diperkirakan berdiri di dekat Muara Takus, Kabupaten Kampar sekarang. Namun, sistem pemerintahannya belum dapat diuraikan secara jelas. Kerajaan ketiga, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Pusat dari Kerajaan Sriwijaya ini masih banyak diperdebatkan oleh ahli-ahli. Ada yang menyebutnya di Thailand, Palembang, Jawa, dan Muara Takus. Namun, ada dua faktor yang memperkuat pusat kerajaan ini berada di Muara Takus. Yang pertama adalah posisi kerajaan yang berada di pinggir Sungai Kampar, dan yang kedua adalah adanya peninggalan-peninggalan atau bangunan besar dari kerajaan ini. Kemudian Sintong dan Siarang-Arang. Sintong Siarang-Arang ini juga termasuk penemuan-penemuan kuno. Namun, dua tempat ini tidak seberuntung Muara Takus, karena kajian mengenainya masih sangat terbatas. Kerajaan yang kelima, yaitu Kerajaan Kuantan. Sebenarnya Kerajaan Kuantan ini adalah bagian dari Kerajaan Kandis. Pada saat pemerintahan Kerajaan Kuantan, pusat kerajaan dari Padang Candi dipindahkan ke Sintuo, yaitu suatu tempat di seberang Teluk Kuantan sekarang. Selanjutnya adalah Kerajaan ke-6. Kerajaan ke-6 ini bernama Keritang. Keritang ini berpusat di pinggir Sungai Gansal. Kata Keritang berasal dari kata itang. Itang ini adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak hidup di pinggir Sungai Gansal. Kerajaan ke-7 adalah Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib ini diperkirakan berdiri pada abad ke-14 atau ke-15 Masehi. Pusat Kerajaan Gasib ini terletak di tepi anak sungai yang bernama Gasib. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Segati. Kerajaan Segati ini terletak di hulu Sungai Segati di tepi Sungai Kampar.
Kerajaan ini didirikan oleh Tuk Jayasati, keturunan dari Maharaja Olang. Sebenarnya pertama kali pusat kerajaannya berada di Tanjung Bungo, namun atas prakarsa dari putranya yaitu Tuk Jayatunggal, maka pusat kerajaan dipindahkan dari Tanjung Bungo ke tanah Gunung Setawa. Kerajaan yang terakhir adalah Kerajaan Pekantua. Kerajaan Pekantua ini didirikan oleh Maharaja Indra dari Kerajaan Tumasi yang berada di hulu Sungai Pekantua Pelalawan. Kerajaan ini diperkirakan berdiri di penghujung abad ke-14 Masehi. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.